Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak guru kita, Bapak Ustadz Abdul Hafid Puranda, yang saya hormati Parunda, saya hormati Bapak jamaah Masjid Tabligh BCM Harapan saya, wabil khusus Bapak Ketua BCM Harapan saya beserta pengurusnya, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Masjid Tabligh BCA BCM Harapan saya, wabil khusus Ibu Ketua BCA beserta pengurusnya. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim. Bapak Ibu jamaah Masjid Tabligh yang berbahagia, salawat dan salam dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para tabi'in, pada akhirnya kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kali ini tema kita adalah perjuangan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama buka majlis kajian kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihun. Shadaqallahul aliyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang secara fisik sangat sederhana, tapi alhamdulillah insya Allah berkahnya luar biasa. Tempat kita melakukan thalabul ilmi, juga merancang kegiatan-kegiatan kemaslahatan,
kepedulian, empati buat masyarakat, baik yang dekat maupun yang jauh dari tempat kita berada. Dalam istilah saya adalah untuk program gerakan kerahmatan semesta. Kalau dipotong tengahnya rahmatun lil alamin, tapi kalau lengkap illa rahmatan lil alamin. Jadi yang salah. Kalau Maher Zaid itu nyebut rahmatul lil alamin karena kutipan langsung. Kalau ayatnya lengkap ada illa di depannya, makanya menjadi nasab. Nah, menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kalau mulai dari rahmat, rahmatun, nah, karena dia isim. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, teladan terbaik bagi kita dalam segala aspek, yang memang secara khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang karena itu ketaatan kita kepada Allah yang kemudian menurun sebagai ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi acuan untuk kita membangun perilaku yang mulia yang disebut dengan akhlakul karimah. Tauhid itu kan pangkal dari seluruh kehidupan kita. Ya, perwujudannya cabangnya banyak. Pribadi, keluarga, rumah tangga, masyarakat, ya, berbangsa, bernegara. Dan kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya ulangi Bapak Ibu, kita tahu sebenarnya Nabi itu ada sekitar 313.000, yang Rasul 124.000. Yang disebut di Al-Quran 25, secara khusus disebut di Al-Quran 25. Nah, jadi yang pertama Adam alaihissalam, terakhir Muhammad SAW. Tapi kalau kata orang-orang tua, orang-orang bijak, dia bilang Muhammad itu secara hakiki adalah Nabi dan Rasul yang pertama, tapi dia terakhir dalam kenyataan. Oh, kalau bahasa Bugisnya ini unik, ya nggak apa-apa dengar bahasa planet. Ya, jadi famulang dari hakiki pacapura di manesai, itu artinya dia pertama dalam hakikat tapi terakhir dalam kenyataan. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Haddad, saya baca tahun 80-an, judulnya Renungan Tentang Umur Manusia. Yaitu di sekitar sulbi Adam alaihissalam sudah ada tanda-tanda tuh, bunyi apa segala macam. Ditanya gejala apa itu, kata Adam alaihissalam, itulah nanti Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di beberapa riwayat alam semesta tidak diciptakan kecuali hanya karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti di surga itu tidak ada yang masuk surga sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kakek tauhidnya yaitu Ibrahim alaihissalam, itu nyusul tuh belakangan. Nah, mari kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang intinya hanya satu, tauhid itu aja. Ya, saya usahakan tidak terlalu lama, bagus kalau ada diskusi atau tanya jawab. Nah, tadi saya kutip satu ayat satu hadis. Yang pertama Al-Baqarah 124. Yang kedua hadis tentang kemenangan karena berpegang pada la ilaha illallah. Jadi Nabi pernah bersabda, "Qulu, katakanlah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuflihun, kalian pasti menang." Ini yang tidak mudah dihayati nih. Jadi kalau orang tidak berpegang, tidak mengacu, tidak mempraktekkan kehidupan yang berdasar pada la ilaha illallah, mau presiden ke, mau direktur BUMN ke, mau bupati, wali kota, orang kalah itu. Yang menang itu kalau hakikat la ilaha illallah ditegakkan. Dan itu yang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mari kita lihat. Nah, boleh catat nih, tidak bisa dibahas rinci semua untuk sekitar 1 jam ya. Ini daftar alamat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perjuangan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang saya baca tadi itu yang urutan pertama nih, Al-Baqarah 124. Ada di surah ke-6 Al-An'am 74 sampai 83. Ya, bagaimana Ibrahim menjelaskan ke ayahnya, ke masyarakatnya agar tidak menjadi penyembah berhala. Ya,
Kemudian di Al-Baqarah 258 itu perdebatan Ibrahim dengan kepala negaranya yang namanya Namrud. Ya. Jadi sampai-sampai kepala negara pun dihadapi. Soalnya rajanya yang datang cari Ibrahim mau berdebat, ya Ibrahim hadapi. Ya kalau sekarang kan, ya kata Ibrahim seolah kalau anak-anak sekarang, ya emang gua takut, apalagi alumni Baitul Arqam itu kan selesai kalau perdebatan akidah. Nah kemudian Al-Anbiya surah ke-21 ayat 52 sampai 72. Nah, salah satunya di situ ketika Ibrahim menghancurkan istana patung nasional, kalau istilah saya istana kemusyrikan nasional. Nah, nanti dicerita sedikit. Nah, kemudian termasuk dibakar di api unggun. Ini di rangkaian ayat ini. Sehingga di Al-Anbiya ayat 69 itu perintah Allah agar api menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian surat 37 As-Saffat ayat 102. Ini yang paling mudah kita dengar kalau menjelang Idul Kurban, karena ini mengenai perintah penyembelihan Ismail alaihissalam. Nah, sedangkan surah Al-Bayyinah surah 98 di juz 30 ini ayat 5 mengenai ya dasar ibadah dan tujuan ibadah harus dilakukan, diwujudkan semata-mata hanya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, mari kita renungkan untuk selanjutnya. Nah, ini saya sudah bacakan tadi, Bapak Ibu. Jadi lanjut aja ya. Nah, ini bagusnya sekarang karena HP semuanya bisa diisi dengan Al-Quran. Gratis lagi aplikasinya tuh. Ya, gratis karena dia sudah ngambil biaya di bagian lain. Gitu tuh. Google gratis, apanya yang gratis? Diizinkan nggak diambil fotonya, kan gitu. Itu tuh lebih banyak yang gratis dari kita daripada dari dia. Ya, makanya begitu iklan muncul, nah karena iklan bayar ke dia itu. Dia yang ngambil, kita yang nonton. Kalau nggak hati-hati, syukur-syukur. Nah, hati-hati HP sekarang banyak neraka online sekarang. Kalau nggak bagus isi gamenya, anak-anak game online. Nah, yang sudah dewasa judi online. Yang bahaya katanya, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu tidak pinjaman online. Nanti bisa neraka online itu. Bahaya. Sekarang kan seru tuh. Dan tahu Bapak Ibu, juara 1 sedunia judi online Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Luar biasa. Makanya pengajian ini nggak boleh berhenti. Nggak boleh. Ngeri. Ngeri. Judi digital. Banyak akhlak digital harus dikembangkan. Nah, sekarang prinsip tauhid itu seperti apa? Saya jelaskan sedikit prolog tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu lahir di pedalaman sebuah negara namanya Babylon, ibu kotanya namanya Babilonia. Nah, saya mulai tahu itu waktu saya SMP. Bapak Ibu, saya SMP 76-79. Dulu ada buku sejarah dunia, penerbitnya Firma Hasmar Medan. Sejarah dunia. Nah, di situ pelajari ada Mesopotamia, ada Babilonia, tetangga itu. Nah, khusus Babylon ini itu terletak di antara dua sungai. Sungai Efrat dan Tigris. Makanya sekarang tepatnya tuh Baghdad di Irak hari ini. Ya. Nah, jadi sebelum Ibrahim lahir itu sudah berjaya tuh kerajaan itu sampai kemudian Ibrahim menjadi remaja pemuda. Nah, apa nama kerajaannya? Itu tadi kerajaan Babylon. Ibu kotanya Babilonia. Rajanya namanya Namrud. Nah, yang unik adalah Namrud ini ya memberlakukan ajaran agama, istilah kerennya ideologi di Babylon itu adalah kemusyrikan. Dan dia tekankan tidak boleh ada yang lain. Nah, ini kalau istilah kita qadarullah, ini yang Ibrahim diutuskan, dihadirkan oleh Allah, beranjak dewasa, ya udah
dia melakukan peran-peran untuk mengenalkan, mengajarkan, dan melaksanakan tauhid. Yang intinya kalimatnya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah ini kalau dulu di adik-adik mahasiswa, kalau ini dibahas 6-8 jam. Nah kali sini enggak ini. Dan semua syahadat ulang, termasuk anak Yayen, karena di training itu terbukti batal semua syahadatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ringkas, itulah yang diperjuangkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menghadapi berbagai ujian. Jadi tadi itu di Al-Baqarah 124, saya ulangi, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimatin, dengan sejumlah ujian, fa'atammahu, dan semua ujian itu dilalui dengan sempurna, lulus. Maka kemudian Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin untuk seluruh umat manusia, bukan hanya muslim, seluruh umat manusia. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita punya bahan. Ternyata kepemimpinan yang dijalankan Ibrahim itu dibutuhkan seluruh manusia. Jadi terserah orang itu lahir di mana, suku apa, ilmu apa yang diketahui, ajaran apa yang dipahami, hakikatnya nanti benar hidup seseorang itu kalau dia memang bertauhid. Terlepas setuju atau tidak saat ini, itu makna utama dari peran Ibrahim alaihissalam. Diangkat oleh Allah, dijadikan pemimpin untuk seluruh umat manusia. Ya. Apa saja ujiannya yang disebut yaitu bikalimatin? Ada 6 tingkatan. Nah, sebentar kita bahasakan secara sederhana nanti ya. Nah, sekarang kita masuk dulu, prinsip tauhid itu apa sih? Nah, kita ulangi, ini Bapak Ibu sudah paham, perlu hanya penekanan. La ilaha illallah. Nah, ini karena tidak pakai whiteboard, Bapak tolong dibayangkan aja nanti di kepala tulisannya ya. La ilaha illallah. Nah, jadi ada minimal 3 ketentuan pokok untuk sesuatu dijadikan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu begini pengantarnya? Karena banyak yang bisa jadi Tuhan. Laptop bisa jadi Tuhan, mobil bisa jadi Tuhan, harta, jabatan, ya. Kemudian perusahaan, titel, apapun, semua bisa jadi Tuhan. Pohon kayu, kemudian rumah besar, apalagi yang tidak berpenghuni katanya. Nah, jadi kalau lagi-lagi Bang Imad dan Abu Lala Al-Maududi, itu guru dari Ziaul Haq, mantan Perdana Menteri Pakistan tahun 80-an. Ya, yang meninggal karena kecelakaan pesawat di bandara. Tapi itu rekayasa intelijensi CIA Amerika Serikat. Karena Ziaul Haq mau mendirikan pemerintahan Islam di Pakistan. Berikutnya nanti itu dia akan menurunkan Zulfikar Ali Bhutto. Berikut anaknya Benazir Bhutto kan. Itu tahun 80-an. Dan ada seorang ilmuwan muslim di sana namanya Muhammad Azam, membuat buku pemerintahan Islam, beredar di Indonesia di tahun 80-an. Kami biasa kaji di kampus itu. Covernya warna hijau muda. Nah, jadi apa kata Imaduddin dan Abu Lala Al-Maududi? Ya, jadi Tuhan itu sifatnya 3. Dan apa definisinya? Segala sesuatu yang kepadanya kita menyerahkan diri, menyatakan ketergantungan, itulah Tuhan. Segala sesuatu, apapun yang kepadanya kita menyerahkan diri, menggantungkan hidup kita, itulah Tuhan. Itu definisi sederhana. Nah, jadi kalau menyerahkan diri pada atasan, nah itu berarti menjadikan atasannya sebagai Tuhan. Kalau sangat bergantung pada harta, berarti menjadikan harta sebagai Tuhan. Bahasa Arabnya ilahun.
atau ilah. Nah, dengan kalimat tauhid kita kenal la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian itu definisi tentang Tuhan. Yang kedua, ciri Tuhan itu supaya betul-betul bisa paham dengan ini, terutama anak-anak kita, remaja, anak muda udah bisa dikasih tahu. Itu cirinya minimal 3. Yang pertama, esa, satu-satunya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, satu, ini bukan satu-satunya. Masih ada gelas lain yang seperti ini, hanya nggak dibawa ke sini. Nah, ini lebih mudah. Yang persis, nah ini persis sama ini. Ini sebuah Al-Quran. Ini sebuah Al-Quran. Bukan satu-satunya, karena ini masih ada persis ini. Nah, bertepatan saya guru matematika. Di matematika itu ada istilah yang cocok banget dengan bahasa tauhid. Iya. Jadi ada yang pernah belajar himpunan. Dua buah himpunan dikatakan sama jika anggota himpunan yang satu adalah itu juga anggota himpunan yang kedua. Ini anggota himpunan pertama, yang kedua ini juga. Kalau yang ini tidak, karena ini beda dengan ini, sekalipun bentuknya sama. Yang ini pasti yang di kanan bukan yang di kiri. Makanya ini satu, bukan satu-satunya. Ya, kalau Tuhan itu satu, satu-satunya. Bahasa Arabnya kalau satu itu wahid. Ada orang tua gini yang pakai Ajabul Wahid. Ini orang tua, ya, saya bisa mengatakan orang tua saya, bukan berarti soalnya dari dulu di Al-Hidayah SBS beliau sering ke rumah saya tuh. Apalagi kalau Ramadan, wah rutin kajiannya. Sampai anaknya juga saya akrab, Fikar. Nah, jadi kalau bahasa Arab satu itu wahid, kalau esa ahad, ini beda. Jadi kalau bahasa Inggrisnya wahid itu one, kalau ahad unique, UNIQUE, satu-satunya. Kemudian sifat yang kedua, maha mutlak, selalu ada kapan dan dimanapun. Kalau Rocky Gerung bilang absolut, mutlak. Hanya kalau Rocky Gerung kan terlalu seru. Yang ketiga, berbeda dengan yang lain. Ya, ini bahasa Inggrisnya biasa insting namanya. Jadi begini, kenapa satu-satunya? Dia bukan merupakan gabungan, bukan juga merupakan bagian. Udah sampai di situ aja penjelasan ininya. Terus yang kedua, selalu ada dan dibutuhkan. Dan yang ketiga, berbeda dengan yang lain. Coba, ini karena sama. Kadang saya mau yang ini, ternyata ambil yang ini. Pada saat saya beli ini bertiga butuh ini. Masa Tuhan kadang dibutuhkan, kadang tidak? Kan kasihan. Nah, dengan penekanan ini, Bapak Ibu, kalau kita mau kembangkan lebih jauh, bisa tuh kita seleksi agama mana yang konsep ketuhanannya benar. Saya kalau ketemu adik-adik teman-teman karena ngaku muslim, agama Islam saya belakangkan, kemudian kan kita tes yang lain dulu dengan syarat ini. Ya, coba Hindu benar apa tidak? Ini kan harus tiga-tiganya terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, apalagi kalau dua, maka nggak laku, nggak bisa diterima. Coba kalau Hindu apa? Trimurti kan ketuhanan tiga, udah langsung coret, nggak laku. Apalagi Brahma, Wisnu, dan Shiva. Ada yang menciptakan, ada yang merawat, ada yang merusak. Ya bertentangan tuh kerjanya, kok Tuhan saling melawan. Nah, jadi nggak bisa tuh. Nah, yang kedua, kalau Buddha, andalannya kan Buddha Gautama. Apa beda dengan lain? Enggak, manusia juga. Terus yang kedua, dia pergi bersemedi di bawah pohon untuk mencari ketentraman jiwa. Berarti dia tidak bisa memiliki ketentraman, tidak mutlak kan? Ya, maka nggak bisa. Jangan coba-coba, ya kalau di training saya katakan, kalau ada masih, jangan sekali-kali mengikuti Hindu, karena konsep ketuhanannya salah. Ya,
Oh, kalau di training lebih lantang, kalau sini biasa-biasa aja. Yang kedua, Hindu, Buddha. Coba kalau yang ketiga, Kristen, mau Protestan, mau Katolik sama saja, Advent sama saja. Trinitas. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Rohul Kudus. Nah, yang kedua, berbeda dengan lain apa tidak? Tidak, karena manusia juga kan. Yang ketiga, terutama Yesusnya. Yang ketiga, mutlak selalu ada yang dibutuhkan. Tidak. Nah, saya berdiri nih. Kenapa? Ketika Yesus disalib, dia begini nih, di tiang salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bahasa Ibrani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti dia bukan Tuhan. Itu ada di Old Testament, di Perjanjian Lama. Makanya kalau kemarin di masjidnya Pak Kumpul, saya tidak sebut identitasnya lengkap. Saya mau sebut di sini lengkap. Ada seorang kiai dari Madura, namanya Kiai Haji Bahaduddin Mudari. Itu pimpinan Muhammadiyah Madura, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tapi di sana saya tidak sebut kalau dia pimpinan Muhammadiyah. Itu menulis buku dialog ketuhanan Yesus. Dulu saya punya bukunya tahun 80-an. Sekarang masih ada kali, ada tetangga saya di situ di RW 12 pernah dapat kopinya. Kayaknya saya fotokopi deh. Dulu saya baca tahun 80-an. Jadi Kiai Haji Bahaduddin Mudari ini menguasai beberapa bahasa asing. Arab, Inggris, Prancis, Latin. Nah, kemudian dia berdialog dengan 13 pendeta. Nah, tahu Bapak Ibu, kalau dulu kan ditandatangani namanya kertas segel. Dulu namanya kertas segel ya. Nah, sekarang kan bermaterai itu ya. Nah, kalau dulu mungkin masih 100 rupiah, sekarang kan 10.000 ya. Nah, apa isi perjanjiannya? Siapa yang kalah harus pindah agama. Jadi seorang Kiai Haji Bahaduddin Mudari menghadapi 13 orang pendeta. Yang dibahas hanya satu, tentang penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu fi qararin makin. Itu di surat Mu'minun, ada juga di As-Sajdah. Banyak ayatnya kan. Dia jelaskan apa itu atin, apa itu salsal, apa itu turab, dengan pembahasan ilmu kimia, biologi dan fisika. Ya, nitrogen, karbon, ferum, itu kalsium, dijelaskan oleh Bahaduddin Mudari. Singkat cerita, 13 orang pendeta kalah. Dua yang ingkar dari perjanjian, makanya masuk Islam hanya 11. Iya, saya belum pernah cek ada nggak di Google bisa didapat atau di Chat GPT. Itu 13 orang kalah semua. Itu pimpinan Muhammadiyah Madura, pimpinan Muhammadiyah wilayah Jawa Timur. Bukunya yang kedua adalah Menjelajah Angkasa Luar, pembahasan tentang Isra Miraj. Nah, ini saya ungkap Bapak Ibu bahwa memang kalau orang berpikir objektif, ujung-ujungnya pasti terima la ilaha illallah. Makanya di Amerika dan Eropa, di Eropa ada 3 negara itu seru-seru mualafnya di sana. Inggris, Jerman, Prancis. Hanya tidak diberitakan aja tuh di media sosial. Hampir tiap hari ada mualaf di sana. Itu di Prancis, Inggris, Jerman. Ya luar biasa. Ini sekarang wali kota London masih Muslim kayaknya. Periode kedua. Ya. Kemudian di Spanyol sekarang ada dulu bangunan masjid orang Islam diambil oleh orang Kristen jadi katedral. Sekarang dibeli oleh Muhammadiyah. Dibeli oleh Muhammadiyah jadi aum di sana. Nah, bertepatan dubesnya adalah mantan pemuda Muhammadiyah. Itu yang saya dulu tenaga ahlinya di DPR RI, namanya Dr. Insinyur Muhammad Najib, Muslim dari Kabupaten Badung, Bali. Dia dubes di sana sekarang. Dubes untuk Spanyol dan apalagi dua kerajaan ya. Nah itu. Nah, jadi kembali ke sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adalah segala sesuatu yang kepadanya kita menggantungkan diri, sifatnya tadi 3. Nah, kalau diseleksi itu yang benar hanya konsep ketuhanan Islam. Apakah esa? Iya. Ahad. Apakah dia mutlak selalu ada? As-Samad. Nah, apakah berbeda dengan lain? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai itu. Tuntas. Nah, ya. Nah, jadi ada ustadz, kayaknya udah berpulang kemarin ya. Yang mantan pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Syuhada Bahri.
tinggalnya di Pekayon kalau nggak salah. Wah, ini salah seorang guru tauhid saya dulu tuh. Saya ikut kajian akidah di DDII Sulsel. Saya dulu pengurus termuda soalnya situ. Yang dengan bapak-bapak yang lain yang rata-rata Muhammadiyah juga, tapi jadi pengurus Dewan Dakwah Sulsel kan. Nah, jadi kemudian apa yang kedua? Jadi tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah. Jadi yang kedua menolak ketuhanan selain Allah. Nah, itulah makna la. La itu artinya tidak. La ilahu, la ilaha. Jadi apapun selain Allah itu la, tidak. Illa, nah ini peralihan, transisi. Illa Allah. Jadi kepada segala sesuatu selain Allah tidak. Tapi kepada Allah ada 4. Taat, tunduk, patuh, dan menyerah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Nah, itu Bapak Ibu. Ini anak-anak kita perlu guys tahu nih. Jadi kepada Allah taat, tunduk, patuh, dan menyerah. Tadi malam saya dapat berita di Facebook. Jadi rupanya Fakultas Ilmu Budaya UGM itu disnatalis. Terus dari Fakultas Kehutanan bikin karangan bunga ucapan selamat kan. Terus Fakultas Ketuhanan UGM tertukar huruf H dan T-nya. Mestinya kan Fakultas Kehutanan menjadi Fakultas Ketuhanan. Yang kirim dosen saya lagi, yang sudah pensiun, dosen saya dulu. Saya bilang, oh ini cocok barternya nih, Kehutanan yang Maha Esa. Jadi Fakultas Kehutanan jadi Fakultas Ketuhanan, Ketuhanan yang Maha Esa jadi Kehutanan yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu saksikan kemarin, di sana panas, sini mendung, di sini hujan, sana tidak, ada sinar matahari. Kenapa itu terjadi? Cuaca tidak stabil karena gejala El Nino. Panas yang kelamaan. Kenapa? Hutan dibabat. Karena itu tadi Kehutanan yang Maha Esa. Lupa tujuan Undang-Undang 45 di pembukaan kan? Nah, gitu. Oke. Jadi kepada segala sesuatu selain Allah, la. Tapi kepada Allah taat, tunduk, patuh, dan menyerah. Inilah yang diperjuangkan Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang lain dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, pertama di keluarganya. Ingat ada hadis Nabi, ibda binafsik tsumma li ghairi. Mulai dengan dirimu kemudian orang lain. Bahkan di Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 42 ya 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kenapa kalian menyuruh manusia berbuat baik tapi lupa diri sendiri? Padahal kalian membaca kitab. Nah, kalau kata Nagaul, mikir nggak sih? Afala taqilun, kan mikir nggak sih? Nah, itu Al-Baqarah 44 masalah. Karena di 45 itu tentang sholat dan sabar. Istainu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, jadi dimulai dari diri, keluarga. Ada hadis Nabi kan, mulai dengan dirimu kemudian orang lain. Nah, Ibrahim itu di kelompok ayat-ayat tadi, dia lihat ayahnya bikin patung bersama masyarakat nyembah patung. Sebelum mengingatkan orang lain, ayahnya dulu dia ingatkan tuh. Coba. Nah, tentu dengan etika komunikasi, kesantunan tingkat tinggi. Nah, tapi yang menarik, dia nggak sungkan menyampaikan kebenaran sekalipun terhadap keluarganya. Makanya saya katakan, itu kalau pimpinan KPK mau belajar anti KKN, belajarlah sama Ibrahim alaihissalam. Keluarganya tidak sungkan-sungkan dikasih tahu, ayah, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa menghadirkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat? Sepertinya ayahanda dan masyarakat kalau begini udah sesat deh. Nah, bahasa sekarangnya kira-kira begitu. Nggak sungkan dia. Nah, itu kan di KKN N-nya itu kan nepotisme. Artinya hubungan keluarga yang diberikan fasilitas melanggar aturan. Ini Ibrahim dari awal. Karena ayahnya tidak benar diingatkan. Makanya kalau orang KPK mau belajar anti nepotisme, belajarlah sama Ibrahim alaihissalam. Jadi mengingatkan ayahnya agar beragama dengan benar.
menghindari kesia-siaan, jangan menyembah patung. Ya. Nah, karena tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa menghadirkan manfaat. Yang kedua, ke masyarakatnya. Ibrahim itu tidak diam. Ya, jadi dia tahu masyarakatnya ada yang menyembah bulan, bintang, matahari. Itu lihat tuh di surah Al-An'am dan surah Al-Anbiya tadi itu. Maka dia datangi masyarakatnya, dia komunikasi, dia tidak diam di rumahnya. Nah, makanya kan Muhammadiyah bikin program amar ma'ruf nahi munkar. Dari dulu tuh, itu programnya Pak Kiai Haji Darwis, Ahmad Dahlan kan. Itu nggak pernah berhenti. Baik yang sifatnya ilmu teori maupun amalan praktis. Makanya kan berapa lama tuh kaji surah Al-Maun tuh. Ya, nggak pindah-pindah sebelum bikin panti asuhan kan. Itu sejarahnya luar biasa. Nah, jadi ke masyarakat apa yang disampaikan? Nah, ini yang mengajak masyarakat agar beragama dengan benar, menjelaskan sifat-sifat Tuhan yang layak disembah. Dia bilang, ada yang nyembah bintang, kata Ibrahim lah. Itu kan kelihatannya malam hari, siang nggak ada lagi. Bulan, kadang muncul, kadang lenyap. Matahari paling seharian, malam nggak kelihatan lagi. Masa mau jadikan sesembahan seperti itu? Nah, sehingga Ibrahim mengatakan, wajah tu wajhiya lilladzi tarsamajwat wa ma ana minal musyrikin. Itu. Nah, itu yang biasa menjadi bagian dari bacaan doa iftitah yang panjang. Yang pendek kan Allahumma ba'id baini wa bain. Nah, jadi jamaah sekalian, Ibrahim datang ke masyarakatnya karena ternyata masyarakatnya menyembah berhala itu bukan semata-mata karena keinginannya, tapi karena keterbatasan pengetahuan. Itulah pentingnya dakwah, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang melakukan hal yang salah bukan karena dia mau, tapi memang ilmunya belum sampai. Makanya dakwah tidak boleh berhenti sampai mati. Ya. Nah, menjelaskan kebenaran mendalami. Nah, itu dari keluarga ke masyarakat. Nah, coba yang ketiga, tauhid dan negara. Ini berdebat dengan rajanya. Itu ada di Al-Baqarah 258. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim rabbuhu fi rabbih an atahu Allahul mulk. Qala Ibrahimu id qala Ibrahimu ya Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fa buhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim didebat oleh seseorang karena mendapatkan kekuasaan dari Allah, didebat tentang Tuhannya, ya. Ya. Dan ketika Ibrahim berkata, karena ya saya terjemahan ayatnya dulu bahwa Allah itu menghidupkan dan mematikan. Berkata orang itu, aku juga menghidupkan dan mematikan. Kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, jika mampu silahkan terbitkan dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Sebenarnya begini, jadi Ibrahim itu melakukan sesuatu kan, kalau istilah sekarang viral, Bapak Ibu. Ternyata ada seorang anak muda bernama Ibrahim yang mengembangkan ajaran berbeda dengan negara. Ya, tauhid, Tuhan yang esa. Orang tuanya yang pembuat patung, yang kreatif mengembangkan industri badan usaha, karena dia tahu ideologi negara kemusyrikan, bikin patung, laris bisnisnya kan. Cocok jadi direktur BUMN ini. Saya bilang, andaikan masih ada, mungkin digadang-gadang jadi ketua otorita IKN. Apalagi karena mundur sekarang kan. Dan jadi sampai itu, ingat, ini negara, setiap yang terjadi diikuti oleh petugas-petugas yang bertugas untuk
merekam informasi peristiwa gejala kehidupan masyarakat dan dilaporkan. Jadi tentang Ibrahim ini datanya sudah ada di istana. Istilah sekarang database Ibrahim sudah ada di istana kerajaan. Ya, ke masyarakat ketahuan tuh. Akhirnya apa? Begitu serunya, wah, Namrud turun tangan langsung, tidak mau diwakili oleh menterinya. Utusan dia yang langsung cari. Apalagi Ibrahim memang nggak sembunyi, malah dia punya agenda yang berkelanjutan. Jadi Ibrahim itu agendanya memang sangat-sangat berkemajuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, datang tuh, ya raja tidak mungkin jalan sendiri, didampingi oleh ajudan yang sekarang namanya pas pampres. Nah, kalau dia raja kan pas pampra, pasukan pengamanan raja. Nah, gitu. Berdebatlah persis yang di Al-Baqarah 258 itu. Jadi dia merasa Allah kasih kekuasaan, disalahgunakan kekuasaannya. An atahullahul mulk. Dikasih kekuasaan kerajaan, malah dia mengembangkan kemusyrikan. Muncul Ibrahim alaihissalam, diciptakan, dilahirkan dan diutus oleh Allah untuk membahasakan, mengajarkan dan mempraktekkan tauhid. Maka kemudian bertemu. Nah, ini ujian yang ketiga nih. Yang pertama ayahnya, keluarga, yang kedua masyarakatnya, berikan pembelajaran tauhid. Jadi istilah sekarang mengedukasi. Nah, ini yang betul-betul kurikulum merdeka nih, merdeka dari kemusyrikan. Nah, jadi sekarang kan ada P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ketuhanan yang masa akidahnya mantap, kalau enggak melanggar P5 itu. Ya. Nah, jadi yang sekalian, langsung Ibrahim didebat oleh Namrud, karena Namrud sudah punya database yang lengkap, yang intelijennya kan bekerja. Iya. Ibrahim, katanya kamu punya Tuhan berbeda dengan kami. Iya Tuhan. Coba apa sifatnya? Nah, ini Ibrahim kan cerdas. Dia tidak langsung sebut Allah, pakai logika hubungannya. Tuhan yang saya yakini menghidupkan dan mematikan. Langsung dia perintahkan ajudannya, tangkapkan saya orang lewat itu. Siap ya kan itu, tangkap, dicekik, berdiri di depan Ibrahim, mati orang itu. Ibrahim, andaikan aku inginkan dia hidup, saya tidak cekik lehernya, tapi karena aku inginkan dia mati, saya cekik. Aku bisa menghidupkan, juga bisa mematikan. Ana uhyi wa umit, di ayat itu. Ayo, apa lagi sifat Tuhan kayak gini? Bilang, tenang Tuhan, Tuhanku ialah, nah itu ayatnya, fa innallaha ya ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah itu, sudah dia sebut Allah, bukan lagi Tuhan. Allah itu menerbitkan matahari dari timur, silahkan terbitkan dari barat. Kata ayat itu, fabuhitalladzi kafar, maka bingunglah orang kafir itu. Sebenarnya yang tepat sekarang bukan bingung, maka pelangap-longolah kepala negara itu. Nah, pelangap-longo dia, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, 1-0. Kehabisan kata-kata. Nah, terus wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Jadi Namrud di situ titelnya 3. Pertama musyrik, kedua kafir, ketiga zalim. Bayangkan kalau kepala negara seperti itu, mau dibawa kemana rakyatnya? Makanya Allah mengutus Ibrahim alaihissalam untuk mengajarkan, menjelaskan dan mempraktekkan tauhid. Kemudian malu dong kalau dia langsung eksekusi Ibrahim hanya karena kalah debat. Untung belum ada WA ketika itu. Viral, masuk di TikTok, Reel, Instagram. Baru banyak lagi endorsernya kan. Dia pergi. Ibrahim melanjutkan programnya. Ibrahim tahu di pusat kota Babilonia ada satu taman yang dijadikan simbol kemusyrikan negara, kemusyrikan nasional. Isinya patung-patung. Jadi orang pergi nyembah di situ. Nah, Ibrahim ini jadikan target, saya harus hancurkan patung-patung itu. Tapi caranya tidak gegabah. Dia lakukan survei minimal sekitar sepekan. Dia mau tahu security-nya kira-kira kapan meninggalkan tempat. Biasanya jam makan siang kan gitu. Dia hitung tuh berapa jumlah patung, kemudian kapak yang dipakai menghancurkan sekuat apa, ayunan saya seperti apa, dan berapa menit untuk kemudian selesai. Dia hitung tuh. Ini memang Ibrahim jago.
Ya, Nabi dan Rasul itu jago semua Bapak Ibu sekalian. Hanya kita aja nggak paham secara keseluruhannya. Nah jadi begitu tiba waktu yang dipilih, udah eksekusi. Security-nya lagi nggak ada. Nah begitu selesai melangkah Ibrahim sekitar 5-10 meter, datang security-nya. Ibrahim, kenapa kau hancurkan patung-patung kami? Bilang, tunggu dulu, mana buktinya? Minimal harus 2 barang bukti. Ada nggak buktinya? Dan ingat, ya kalau mau menerapkan hukum ada namanya praduga tak bersalah. Istilah kerennya presumption of innocent. Diam. Mas, ada buktinya kalau saya melakukan. Nah, dia udah siapkan jebakan Batman. Kata security, kalau gitu siapa yang melakukan? Lihat, kapaknya berada di mana. Karena memang Ibrahim bikin ini jebakan tuh, dihancurkan semua kecuali satu. Patung terbesar tidak diapa-apain, dan kapak yang dipakai menghancurkan lain disimpan persis di tangan patung terbesar itu. Itu jebakan Batman. Dia bilang, kalau gitu saya melakukan. Lihat, kapaknya berada di mana. Masa patung bisa menghancurkan sesamanya? Kenapa kalian sebelah kalau tidak bisa ngapa-ngapain? Pelangap pelongo lagi. Nah makanya mengajarkan, menjelaskan, mempraktikkan tauhid Bapak Ibu harus cerdas. Harus cerdas. Ini karena kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kadang beda-beda kan. Tetapi akidah tidak boleh bergeser. Mau pengasahnya si A, si B, si C, tetap la ilaha illallah. Ada di Bekasi, ada di Karawang, ada di Medan, ada di Makassar, ada di NTT, NTB, Papua. Tidak boleh berubah, tetap la ilaha illallah. Ya. Di Papua, Muhammadiyah melayani orang-orang non-muslim sehingga terkenal Krismuha ada di sana. Kristen Muhammadiyah. Iya. Anak-anak non-muslim sekolah di Udi Muda. Universitas Muhammadiyah di sana kan, di Sorong di apa tuh. Nah, tapi akidahnya tetap la ilaha illallah. Nah, jangan di Bekasi mau seperti itu, bukan pada tempatnya. Itu di Papua aja. Nah, inilah pentingnya memahami kondisi dimanapun kita berada. Duribat alaihimud dillah itu ainama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 112. Harus cermat memang. Jadi akidah itu bukan hanya diyakini, tapi juga harus bisa dibahasakan. Termasuk kepada kepala negara sekalipun. Nah, Sekjen MUI itu orang Muhammadiyah tuh, Bang Emir Syah Tambunan. Saya biasa sama-sama. Orang Medan, Tambunan. Nah, alumni IMM juga. Nah, jadi menjelaskan ajaran tauhid kepada kepala negara, bersikap tegar. Nah, kemudian ini. Nah, ini tadi simbol kebangsaan dihancurkan patungnya tuh. Ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Dia kan harus keluarkan biaya tuh. Coba, hanya di Al-Quran tidak disebutkan proposal yang dibikinkan untuk penghancuran patung. Pasti ada bahan bakarnya tuh, pasti ada biaya transport, tidak disebut di situ. Iya, karena pemikiran kita yang jujur akan tahu semua itu. Tidak mungkin Ibrahim bisa menghancurkan patung itu kalau dia lemes. Artinya gizinya harus terpenuhi supaya tubuhnya fit. Ya, itu. Dan siapa yang biayai? Swasembada, swadaya, swadana. Coba. Iya. Jadi mengorbankan segala sesuatu. Iya. Jadi apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wajahidu bi amwalihim wa anfusihim. Tsumma lam yartabu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat 49 ayat 15. Jadi la ilaha illallah diikuti dengan jihad, pengorbanan, harta, jiwa sekalipun. Kata ayat itulah yang benar. Kalau nggak gitu nggak benar. Ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat surah 49 ayat 15.
Nah, jadi yang sebelumnya kan ada orang ngaku Islam ditolak. Walatil Arabu aman, itu ayat 14-nya itu. Nah, jadi jangan sekali coba Ibrahim tuh. Nah, begitu itu kan yang keempat. Ya, selesai dihancurkan istana patung. Wah, udah Ibrahim menjadi DPO, daftar pencarian orang. Muncul sprindik dari istana kerajaan, surat perintah penyidikan. Siapa yang menemukan Ibrahim dalam keadaan hidup atau mati, ya mungkin kasih jatah menteri kali ya, gitu. Langsung reshuffle tiba-tiba. Hanya sekarang Kemenkominfo lagi seru nih karena dihack PDN, Pusat Data Nasional. Serunya lagi banyak yang tidak punya backup. Ngeri itu. Udah mulai muncul tuh lah. Jangan gitu, kalau bisa mundur aja, banyak ahlinya katanya. Nah, itu dia. Idza usidal amri ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Jika memberikan urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Muhammadiyah wanti-wanti itu dengan hadis ini nih. Banyak tuh alumni ITB, alumni UI yang jago IT. Nah, jadi tauhid dalam kehidupan berbangsa. Coba tadi, ulet dan siaga berjuang dengan risiko pengorbanan. Itu yang dilakukan Ibrahim, tidak henti-hentinya. Jadi setelah bertemu Namrud, jalan terus programnya. Dan Ibrahim betul-betul cermat, dan dia rela mengorbankan apapun. Makanya setiap tahun minimal Bapak Ibu perlu kita jadikan renungan memang. Kalau kita kan paling tidak sekali-sekali korban perasaan kan, atau merasa berkorban. Nah, jadi sekarang itu sering kita jadikan ikon. Pengorbanan butuh keikhlasan. Kalau Ibrahim dibalik, keikhlasan butuh pengorbanan. Nah, minimal 6 tingkat tuh. Nah, yang kelima, ini dia. Ini tadi simbol kemusyrikan udah ya. Memahami fasilitas pendukung kemusyrikan. Kita harus tahu tuh. Jadi, Bapak Ibu, kalau tauhid mau ditegakkan tidak hanya ngaji, baca surah Al-Ikhlas, baca ayat tauhid, bukan hanya itu. Kita harus tahu juga di lingkungan kita apa saja sih yang bisa mengganggu prinsip-prinsip tauhid. Makanya Ibrahim lihat ada istana patung, wah ini nggak boleh nih, istana patungnya harus dienyahkan. Tidak hanya ngaji, karena pelaksanaan dari apa yang kita kaji itu adalah di kehidupan sehari-hari. Makanya setelah paham la ilaha illallah, tidak boleh dengan sengaja membiarkan istana patung menjadi sesembahan. Dan itu dilakukan oleh Ibrahim, bukan hanya cerita, bukan omong doang. Nah, membersihkan sarana prasarana kemusyrikan yang diadakan negara. Apa Ibrahim benci negara? Tidak. Justru karena Ibrahim sayang ke Namrud, maka diberikanlah penjelasan tentang Tuhan yang benar. Karena Nabi Ibrahim sayang pada security istana patung, maka dihancurkanlah patungnya, baru dijelaskan. Karena Ibrahim sayang pada bangsa dan negaranya, maka dia usahakan tidak ada kemusyrikan di negaranya. Karena hanya orang yang bertauhidlah yang bisa benar dan selamat kehidupannya. Sekalipun mereka belum tahu, yaitu tadi kan masyarakat yang nyembah bulan bintang matahari bukan karena dia mau musyrik, tapi karena dia belum paham. Ya, makanya wahyu harus disampaikan. Nah, tauhid dan ancaman kehidupan ini di api unggun nih. Ini di surah Al-Anbiya, mulai dari ayat 52 sampai ayat 72 tuh. Itu bisa jadi renungan. Nah, baca sendiri nanti. Ikhtiar dan perjuangan tauhid berkelanjutan, kesiapan berkorban yang kian tangguh, jiwa raga untuk menegakkan tauhid, karena dia dibakar dalam api itu, menyerahkan kehidupan dan kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah dia menghancurkan patung itu tadi kan dia masuk dalam DPO, daftar pencarian orang, keluar instruksi dari istana negara. Siapa yang menemukan Ibrahim hidup atau mati akan diberikan hadiah, akan macam-macam tergantung yang diinginkan. Nah, jadi Ibrahim sebenarnya sebagai ikhtiar pendakwah, mubalik, mujaddid, ya, dia sebenarnya mau meninggalkan itu karena kan programnya masih banyak. Ternyata dia sudah dikepung. Nah, bagi Ibrahim tidak pernah pikir hidup atau mati, yang dia pikir benar atau salah.
akidah, tauhid apa bukan. Itu aja tuh Ibrahim. Makanya dalam api unggun dia tenang-tenang aja. Kalau tuh mati di situ ya nggak masalah, karena dia yakin betul orang tidak mungkin mati kalau belum ajal. Ya. Dan kematian la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang jadi pertanyaan, kemaslahatan kebaikan apa yang saya lakukan atas nama Allah ketika saya masih hidup. Nabi dan Rasul tidak pernah berpikir hidup dan mati. Yang dipikirkan kemaslahatan apa, kebaikan apa, ketaatan model apa. Itu Nabi dan Rasul. Ingat ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, ya kan? Dikepung rumahnya tuh, bertiga di dalam. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Itu rapat bertiga. Nabi tidak mengatakan kalau saya mati, dia mengatakan begini, bagaimana seandainya nanti saya lolos, mereka tidak lihat apa yang harus saya lakukan, karena pasti pelan, cepat atau lambat dia akan merangsek masuk ke rumah nih. Disepakati kalau boleh sebaik bikin ini cara trik yang membuat dia bingung. Jadi jalannya Nabi kadang maju kadang mundur, diikuti intelnya bernama Abdullah karena gurun pasir, jejak kaki kelihatan, jalan arah maju dihapus jejaknya, jalan arah mundur dibiarkan. Nah itu, jadi tidak bertanya hidup atau mati. Kalau saya lolos, itu tuh. Nah, waktu mau hijrah ke Madinah. Nah kemudian kata Nabi, kalau begitu supaya memperlama mereka tahu itu, harus ada orang yang menggantikan aku di tempat tidurku. Siapa? Langsung Ali, saya ya Rasulullah. Maka turunlah ayat Al-Baqarah 207. Wa minan nasi may yasrib nafsahu bitiqa amradatillah wallahu raufun bil ibadah. Itu sebabun nuzulnya. Di antara manusia ada yang menjual jiwanya kepada Allah, ya, demi mencari ridhonya. Ya, yasri nafsa bitiqa Allah wallahu raufun, dan Allah maha sayang, maha peduli, maha kasih kepada hambanya. Nabi dan Rasul seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah yang betul-betul dikembangkan di Muhammadiyah. Bahwa serapannya ada persen, itu biasalah namanya upaya manusia ya. Tapi rujukannya di situ. Nah ini, jadi ketika dalam api unggun, Ibrahim sudah nggak bisa ngelak lagi, udah pasrah. Tapi Allah tahu hambanya ini perjuangannya tulus dan masih ada agendanya. Sekaligus dia memang dipersiapkan oleh Allah menjadi simbol kepemimpinan dunia global. Makanya sebelum sampai ke ujian yang puncak, dia dijaga oleh Allah betul-betul. Seterusnya. Nah, muncullah di surah Al-Anbiya 69 itu. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Para ahli tafsir mengomentari ayat ini, andaikan tidak ada kata-kata wasalaman, boleh jadi Ibrahim jadi es batu di dalam api unggun, karena kata dingin, bardan. Nah Bapak Ibu, lain kali kalau dibutuhkan saya bisa bahas ini dalam perspektif ilmiah. Saya udah bikin paper ilmiah satu mengenai ini. Rumusnya apa saya tahu. Karena mukjizat itu tidak bisa dipahami ketika kejadiannya, tapi setelah lama udah bisa dipahami. Kenapa? Mukjizat itu bukan kejadian yang tidak masuk akal, tapi kejadian yang tidak bisa dijangkau oleh akal ketika itu. Jadi terkait dengan masuk akal atau tidak, kejadian itu dibagi 4 peristiwa itu. Ada rasional, irrasional, suprarasional, dan metarasional. Contohnya nih, minum terus gak berhenti-berhenti haus, itu irrasional tuh, gak masuk akal. Yang masuk akal minum hausnya berhenti. Nah, terus yang ketiga, itu mukjizat. Itu bukan tidak masuk akal, hanya akal belum menjangkaunya pada saat itu. Isra Miraj ketika itu kan, kok bolak-balik hanya sekian jam. Nah, kemudian Ibrahim kok nggak terbakar, padahal api tidak kehilangan sifat membakarnya. Nah, itu nanti dikaji dari kata dingin. Kenapa Bapak Ibu sekalian mukjizat itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal? Begini, yang menciptakan akal sehat buat kita kan Allah.
dan di minimal 3 ayat di Al-Quran, salah satunya surah Yusuf surah 12 ayat 2, akal sehat itu adalah modal untuk memahami wahyu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kata Allah, kami wahyukan Al-Quran dengan bahasa Arab khusus agar kalian menjadi orang-orang yang berakal, mengaktifkan akal. Di Al-Quran itu kata akal tidak ada isim, selalu fi'il. Tidak ada kata benda, semua kata kerja. Yang artinya harus bekerja itu akal. Nah makanya mukjizat itu bukan tidak masuk akal, hanya ketika terjadi belum bisa dijangkau oleh akal. Jadi namanya bukan irasional tapi supra-rasional. Kalau ini orang beriman dijamin Allah masuk surga. Kalau berdosa dilaknat Allah masuk neraka. Benar apa tidak? Benar, tapi syaratnya mengimani dulu Al-Quran dan hadis Nabi. Itu namanya meta rasional. Ada syaratnya tuh untuk itu berlaku benar, mengimani Allah dan Rasulnya. Nah gitu Bapak Ibu sekalian. Nah jadi Ibrahim tidak terbakar oleh api, padahal sifat membakarnya api tidak hilang. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Alasannya itu begini, energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur api agar mampu membakar tubuh Ibrahim tidak tercapai, kurang. Itulah makna kata dingin. Nah, ini di pelajaran fisika ada namanya perpindahan panas, heat transfer. Dan ada hasil penelitian terbaru namanya nanomaterial. Itu yang bisa membuat kalori itu turun. Makanya api tidak kehilangan sifat membakarnya, tapi tubuh Ibrahim tidak terbakar. Saya sudah hitung, dibutuhkan peningkatan temperatur sebesar 45 derajat Celcius. Tapi itu tidak tersedia. Sama ini, kalau motor tiba-tiba mogok, bukan motornya rusak, bensinnya habis. Gitu kira-kira ya. Rumusnya itu Q sama dengan MC delta T. Itu rumusnya di fisika. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, pasrah total. Nah kemudian ini terakhir yang keenam, perintah penyembelihan anaknya kan. Ini di surah Safat ayat 102. Saya nggak usah baca, Ibu lihat sendiri Bapak Ibu. Merencanakan sebaik mungkin demi Allah. Itu tauhid. Kenapa? Anaknya dipersiapkan untuk generasi belajar. Berbuat yang terbaik atas nama Allah. Semuanya demi Allah, tauhid. Melebur segenap agenda dan program dalam pengaturan Allah. Karena begitu Allah perintahkan, ya harus Allah diikuti. Padahal anaknya disiapkan semata-mata untuk melanjutkan dakwah kan? Dakwah berkemajuan nih kalau istilah kita sekarang. Kok kenapa harus disembelih? Ya tapi kalau Allah memutuskan yang berbeda, ikuti Allah. Jangan sok mengaku programnya paling bagus. Ikuti Allah. Mengukur prestasi dan keberhasilan dengan ridho ilahi. Tidak boleh arogansi kesombongan mentang-mentang ilmunya tinggi, kuliahnya di mana gitu, nggak bisa. Ini yang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Harus taat tulus kepada Allah, mengikuti keputusan. Makanya dia didik Ismail dengan sangat baik, karena Ibrahim kan orang tua 3 dimensi. Orang tua biologis, ayah kandung gen. Orang tua intelektual, ngajari ilmu. Orang tua spiritual, membuat taat anaknya ya kan. Tiga-tiga ini harus diperankan. Ibrahim memerankan itu untuk anaknya. Biologis, intelektual, spiritual. Nah orang tua mesti itu begitu, seperti Ibrahim mendidik anaknya. Tapi kemudian diperintah disembelih. Memangnya nggak berat, tapi karena Ibrahim betul-betul tuntas khatam akidah tauhidnya, apa yang Allah inginkan pasti itu yang terbaik. Nah, sekalipun sudah bikin proposal tuh, udah bikin tanwir, kalau kita kan muktamar. Nah ini, itu cara Ibrahim menunjukkan bagaimana la ilaha illallah. Ini yang tidak mudah bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kadang la ilaha illallah di sini, di tempat lain sudah lain-lain. Kadang di sini masih la ilaha illallah, di sana udah kamuflase. Karena godaan di dunia ini luar biasa. Dan ingat, setan iblis itu SK-nya sampai hari kiamat berlaku, diperpanjang. Saya pernah bilang di sini, iblis itu sangat profesional dalam menggoda, karena kerjanya itu doang, gak ada yang lain. Menggoda agar orang melakukan penentangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah terakhir ini dia saya kutip yang tadi di awal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu nafa wa yuqimus salata wa zakata wa dzalika dinul qayyim. Harus tulus, murni atas nama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wujud dari akidah la ilaha illallah. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Saya akhiri untuk sementara, ya.
Nun wal qalam yasturun billahi fisabilil haq. Ya. Nasrun minallah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama Bapak Ustaz untuk yang mau bertanya silakan.